Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyani dengan NIM A1C020209. Nah, di sini saya akan menganalisis tiga saham. Yang pertama ada saham blue chip, yang kedua ada second line, dan yang ketiga ada saham gorengan. Nah, yang pertama kita analisis adalah saham blue chip. Nah, perlu diketahui bahwa saham blue chip ini sendiri merupakan saham yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun yang mana diartikan sebagai saham papan atas. Nah, selain dari memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan juga ramai diperdagangkan, saham blue chip juga menjadi market leader di sektornya. Nah, di sini saya mengambil saham dari Aneka Tambang Tbk. Di sini sudah saya perlihatkan grafik dari Aneka Tambang Tbk dan juga saya sudah menentukan uptrendnya. Di sini dia mulai mengalami kenaikan, kemudian ada penurunan. Jadi uptrend itu dia naik turun. Tapi turunnya tidak melebihi dari penurunan sebelumnya. Bisa dilihat di sini bahwa ketika dia turun kemudian naik dan turun lagi, dia tidak turun melebihi penurunan sebelumnya. Bisa dilihat di sini tidak mengalami penurunan lebih dari penurunan sebelumnya. Itu juga yang terjadi di atas. Ini tidak mengalami penurunan dari penurunan sebelumnya. Nah, di bagian sini ini namanya bullish piercing, pola piercing, di mana ini adalah pola harga candle 2 hari yang memadai potensi pembalikan jangka pendek dari turun naik ke dari tren turun ke tren naik. Jadi sekali lagi bahwa piercing ini adalah pola harga candle 2 hari yang mana pembalikan jangka pendek dari tren turun ke tren naik. Nah, penutupan juga harus berupa candle yang menutupi setidaknya setengah dari panjang ke atas dari badan candle merah di sampingnya. Dia lebih panjang sedikit dari candle merah sebelumnya atau dari candle merah hari sebelumnya. Nah, itu untuk piercing tadi. Kemudian kita akan membuat support dan resistance menggunakan Fibonacci. Nah, untuk menentukan support dan resistance ini kita menentukan titik di sini. Saya akan melakukan support di sini. Perlu kalian ketahui bahwa support itu adalah batas harga terendah dalam suatu pergerakan harga saham. Jadi kita tarik dia lebih ke sini. Nah, misalnya saya menentukan supportnya di bagian sini, jadi ada tiga candle yang menyentuh support. Yang ini pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini dia sebagai supportnya dan ini sebagai resistance. Di mana resistance itu adalah batas harga tertinggi dari pergerakan harga saham. Nah, karena di sini dia terjadi penembusan. Jadi kita buat
support di sini. Jadi kita buat resistance di sini. Ini sebagai support, kemudian resistance. Kemudian karena dia mengalami penembusan, kita membuat resistance di sini. Nah, jadi ketika grafik itu mengalami kenaikan seperti ini, misalnya terjadi uptrend lagi, nanti itu bisa kita buat lagi resistance berikutnya. Jadi ketika terjadi support dan resistance, dia juga bakal mengalami support dan resistance selanjutnya gitu. Dia makin ke atas makin ada pembuatan resistance seperti ini. Di sini kita menentukan supportnya di sini, kemudian kita tentukan resistance-nya di sini. Karena dia mengalami penembusan, kita menentukan lagi resistance-nya. Jadi ketika ini menjadi resistance, ini menjadi support. Nah, seperti itu untuk kedua, kita akan menganalisis saham second line. Nah, second line ini adalah saham-saham lapis 2 yang biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan menengah. Dari kapitalisasi pasarnya itu dia dari 500 triliun sampai dengan 10 triliun. Nah, seperti di gambar ini merupakan grafik dari saham Bima Sakti Pertiwi Tbk. Dia mengalami yang namanya sideways, di mana sideways itu adalah dia tidak menguntut yang lebih tinggi atau yang lebih rendah secara signifikan. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah menentukan sideways-nya ini menggunakan garis trend. Nah, ini dia sideways. Nah, untuk menentukan support dan resistance dari saham Bima Sakti Pertiwi ini, seperti biasa kita menggunakan Fibonacci untuk menentukan support dan resistance. Nah, misalnya kita menentukan supportnya di sini. Ini merupakan support. Nah, ini kita sudah membuat support dan resistance-nya. Jadi, di sini dia supportnya. Nah, di sini supportnya, kemudian resistensinya itu di sini. Resistensinya di sini. Nah, itu untuk menentukan support dan resistance. Di support ini dia ada beberapa candle yang menyentuh support. Jadi kita harus mencari banyak candle yang dapat menyentuh garis support itu. Karena ini adalah sideways, kita menggunakan penentuan support dan resistance secara horizontal. Nah, ini. Nah, misalnya kita menggunakan ini ya. Misalnya tadi di sini ya.
Ini merupakan support dari grafik Bima Sakti. Kemudian kita menentukan resistance di sini. Nah, resistance-nya di sini. Nah, ini merupakan support dan resistance dari saham Bima Sakti Pertiwi Tbk. Ini merupakan supportnya yang merupakan harga terendah dari pergerakan harga saham, dan ini merupakan resistance-nya yang mana harga tertinggi dari pergerakan harga saham. Nah, ini bisa dilihat, ini dia menyentuh beberapa titik candle. Nah, itu untuk saham dari